saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Selama masa pembuangan di Ende, Flores, tahun 1934 sampai tahun 1938, Bung Karno rajin membaca dan mempelajari buku-buku Islam, serta menulis artikel tentang hukum, sejarah dan peran Islam. Bung Karno melakukan korespondensi dengan A. Hasan, tokoh organisasi Persatuan Islam, Persis, yang beralamat di Bandung. Surat menyurat antara keduanya berlangsung sejak 1 Desember 1934 hingga 17 Oktober 1936. Surat-surat tersebut, pertama tertanggal 1 Desember 1934, kedua 25 Januari 1935, ketiga 26 Maret 1935, keempat 17 Juli 1935, kelima 15 September 1935, keenam 25 Oktober 1935, ketujuh 14 Desember 1935, kedelapan 22 Februari 1936, ke-9 22 April 1936, ke-10 12 Juni 1936, ke-11 18 Agustus 1936, dan ke-12 tertanggal 17 Oktober 1936. Dalam buku Surat-Surat Islam dari Ende, himpunan korespondensi selama Soekarno dalam pembuangan di Ende, ia banyak mendiskusikan tema-tema Islam dalam kaitannya dengan keindonesiaan. Beberapa kali Soekarno menyinggung tentang Hadramaut dalam surat-suratnya. Tak tanggung-tanggung, Soekarno menyinggung Hadramaut sebagai simbol kejumudan, kekolotan, bahkan kebodohan. Betapakah Sidullah dan Ahmad dan Minah dan Maryam itu, kalau mereka malahan lagi hari-hari dan tahun-tahun daiskoki faham-faham kuno dan kolot, tahayul dan mesum, anti kemajuan dan anti kemodernan, Hadramautisme yang jumut mahajumut? Tulis Soekarno dalam surat bertanggal 18 Agustus 1936. Berikut adalah surat lengkap Soekarno 18 Agustus 1936, yang kami kutip dari buku Surat-Surat Islam dari Ende. Nomor 11. Ende, 18 Agustus 1936. Assalamualaikum. Surat Tuan sudah saya terima. Terima kasih atas Tuan punya kecapaian mencarikan penerbit buku saya ke sana-sini. Moga-moga lekas dapat, sayang kalau manuskrip yang begitu tebal, tinggal manuskrip sahaja. Tentang Tuan punya usul menulis buku yang lebih tipis, brosur, saya akur. Memang brosur itu amat perlu. Tapi sebenarnya saya ingin menyudahi satu buku lagi yang juga kurang lebih 400 muka tebalnya, yang rancangannya sekarang sudah selesai pula di dalam saya punya otak. Rakyat Indonesia, terutama kaum inteligentia, sudah mulai banyak yang senang membaca buku-buku bahasa sendiri yang matang, yang thorough. Ini alamat baik, sebab perpustakaan Indonesia buat 95% hanya buku-buku tipis sahaja, hanya brosur-brosur sahaja. Tak sedikit gembira saya, waktu saya menerima buku bahasa Indonesia Islam di tanah Cina. Buku ini adalah satu contoh buku yang thorough. Alangkah baiknya, kalau lebih banyak buku-buku semacam itu di perpustakaan kita. Barangkali nanti kita punya inteligentia tidak senantiasa terpaksa mencari makanan roh dari buku-buku asing sahaja. Ini tidak berarti bahwa saya tak mufakat orang baca buku asing. Tidak. Semua buku ada faedahnya, makin banyak baca buku, makin baik. Walau buku bahasa Hottentot pun baik kita baca. Tapi janganlah perpustakaan kita sendiri berisi nihil, sebagai keadaan sekarang ini. Tuan kata, buku tipis lebih murah harganya, tapi bagi kaum inteligentia dan kaum yang sedikit mampu, tidaklah menjadi halangan harga buku tebal itu. Toh kaum inteligentia juga mengeluarkan banyak uang bagi buku asing? Toh kita punya kaum mampu juga banyak mengeluarkan uang buat pakaian, buat bioskop, atau buat kesenangan lain-lain. Sebenarnya harga sesuatu buku tidak menjadi ukuran laku tidaknya buku itu nanti. Yang menjadi ukuran, ialah kandungan buku itu. Isi buku itu, digemari orang atau tidak. Bagi Marhaen, ya memang, zaman sekarang ini zaman berat. Tapi tiada keberatan kalau buku-buku tebal itu dijadikan penerbitan untuk rakyat, atau dipecah menjadi 4-5 jilid, sehingga meringankan harga bagi Marhaen.
Sebenarnya kurang baik memecah buku menjadi jilid-jilid yang kecil. Tapi toh, dalam pada saya menganjurkan penerbitan lebih banyak buku yang tebal dan toroug itu, saya akui pula kefaidahannya brosyur. Sebagai alat propaganda, brosyur adalah sangat perlu. Insya Allah saya akan tulis brosyur tentang faham jais di dalam hal keduniaan. Di dalam salah satu surat saya yang terdahulu, saya sudah sedikit singgung perihal ini. Kita punya peri kehidupan Islam, kita punya ingatan-ingatan Islam, kita punya ideologi Islam, sangatlah terkurung oleh keinginan mencopi 100% segala keadaan-keadaan dan cara-cara dari zaman Rasul, dan Khalifah yang besar. Kita tidak ingat, bahwa masyarakat itu adalah barang yang tidak diam, tidak tetap, tidak mati, tetapi hidup mengalir berubah senantiasa, maju, berevolusi, dinamis. Kita tidak ingat, bahwa Nabi sendiri telah menjaiskan urusan dunia, menyerahkan kepada kita sendiri perihal urusan dunia, membenarkan segala urusan dunia yang baik dan tidak haram atau makruh. Kita royal sekali dengan perkataan kafir. Kita gemar sekali mencap segala barang yang baru dengan cap kafir. Pengetahuan barat, kafir. Radio dan kedokteran, kafir. Pantalon dan dasi dan topi, kafir. Sendok dan garpu dan kursi, kafir. Tulisan Latin, kafir. Ia bergaulan dengan bangsa yang bukan Islam pun, kafir. Padahal apa-apa yang kita namakan Islam? Bukan roh Islam yang berkobar-kobar, bukan api Islam yang menyala-nyala, bukan amal Islam yang mengagumkan, tetapi dupa dan korma dan jubah dan celak mata. Siapa yang mukanya angker? Siapa yang tangannya bau kemenyan? Siapa yang matanya dicelak dan jubahnya panjang dan menggenggam tasbih yang selalu berputar? Dialah yang kita namakan Islam. Astagfirullah, inikah Islam? Inikah agama Allah? Ini? Yang mengafirkan pengetahuan dan kecerdasan, mengafirkan radio dan listrik, mengafirkan kemodernan dan ke-up-to-date-an. Yang mau tinggal mesum sahaja, tinggal kuno sahaja, yang terbelakang sahaja, tinggal naik onta dan makan zonder sendok sahaja seperti di zaman Nabi dan Khalifahnya. Yang menjadi marah dan murka kalau mendengar kabar tentang diadakannya aturan-aturan baru di Turki atau di Iran atau di Mesir atau di lain-lain negeri Islam di tanah barat. Islam is progress, Islam itu kemajuan, begitulah telah saya tuliskan di dalam salah satu surat saya yang terdahulu. Kemajuan karena fardu, kemajuan karena sunnah, tetapi juga kemajuan karena diluaskan dan dilapangkan oleh aturan, jais atau mubah yang lebarnya melampaui batas-batasnya zaman. Islam is progress. Progres berarti barang baru yang lebih sempurna, yang lebih tinggi tingkatnya daripada barang yang terdahulu. Progres berarti pembikinan baru, kreation baru, bukan mengulangi barang yang dulu, bukan mengkopi barang yang lama. Di dalam politik Islam pun orang tidak boleh mengkopi barang yang lama, tidak boleh mau mengulangi zamannya khalifah-khalifah yang besar. Kenapa toh orang-orang politik Islam di sini selamanya menganjurkan political system seperti di zamannya khalifah-khalifah yang besar itu? Tidakkah di dalam langkahnya zaman yang lebih dari 1000 tahun itu perikemanusiaan mendapatkan sistem-sistem baru yang lebih sempurna, lebih bijaksana, lebih tinggi tingkatnya daripada dulu? Tidakkah zaman sendiri menjelmakan sistem-sistem baru yang cocok dengan keperluannya, cocok dengan keperluan zaman itu sendiri? Apinya zaman khalifah-khalifah yang besar itu? Lupakah kita, bahwa api ini bukan mereka yang menemukan, bukan mereka yang menganggitkan, bukan mereka yang mengarangkan? Bahwa mereka menyutat sahaja api itu dari barang yang juga kita di zaman sekarang mempunyainya, yakni dari kalam Allah dan sunnah Rasul? Tetapi apa yang kita cutat dari kalam Allah dan sunnah Rasul itu? Bukan apinya, bukan nyalanya, bukan flonenya, tetapi abunya, debunya, asbesnya. Abunya yang berupa celak mata dan sorban. Abunya yang mencintai kemenyan dan tunggangan onta. Abunya yang bersifat Islam mulut dan Islam ibadat zonder takwa. Abunya yang cuma tahu baca Fatihah dan tahlil sahaja, tetapi bukan apinya, yang menyala-nyala dari ujung zaman yang satu ke ujung zaman yang lain. Tarikh Islam, kita baca, tetapi kitab-kitab tarikh itu tidak mampu menunjukkan dynamical laws of progress yang menjadi nyawanya dan tenaganya zaman-zaman yang digambarkan, tidak bisa mengasih falsafatnya sejarah, dan hanyalah habis-habisan kata memuluk-mulukan dan mengeramat-ngeramatkan pahlawan-pahlawannya sahaja. Kitab-kitab tarikh ada begitu, betapakah umat Islam umumnya, betapakah si Dullah dan si Ahmad, betapakah si Minah dan si Maryam? Betapakah si Dullah dan Ahmad dan Minah dan Maryam itu, kalau mereka malahan lagi hari-hari dan tahun-tahun daiskoki faham-faham kuno dan kolot, tahayul dan mesum,
anti kemajuan dan anti kemodernan, Hadramautisme yang jumut maha jumut? Sesungguhnya, Tuan Hasan, sudah lama waktunya kita wajib membantras faham-faham yang mengafirkan segala kemajuan dan kecerdasan itu, membelenggu segala nafsu kemajuan dengan belenggunya, ini haram, itu makruh, padahal jais atau mubah semata-mata. Insya Allah, dalam 2-3 bulan brosur itu selesai. Wassalam, Soekarno. Surat itu ditulis di tengah proses Persatuan Arab Indonesia, tahun 1934, menjadi Partai Arab Indonesia, tahun 1938. Soekarno mengetahui dinamika antara keturunan Hadramaut di Indonesia, meski boleh jadi ia tak memahaminya secara rinci, karena sudah ditangkap pemerintah kolonial pada akhir tahun 1933. Hadramautisme yang disebut Soekarno tentu sebentuk generalisasi. Sebutan Hadramautisme itu, tentu saja, tidak memperhitungkan keberadaan para Hadrami progresif semacam A.R. Baswedan. Namun, begitulah memang cara kerja politik identitas. Ia meringkas, sekaligus meringkus, kekayaan pengalaman, pengetahuan, dan penghidupan seseorang ke dalam genus yang khusus. Politik identitas ini pula, termasuk dalam soal orang-orang Arab, khususnya mengenai para Habib atau Said, yang kembali mencuat dalam polarisasi di seputar Pilkada DKI Jakarta. Para Said yang dipanggil Habib menjadi simbol baru politik identitas umat Islam, sesuatu yang nyaris tak pernah terjadi sebelumnya sejak kelahiran Republik. Para Said ini dianggap oleh para pengikutnya sebagai simbol kesalehan dan kebenaran, tak hanya dalam ritus ibadah tapi juga dalam politik. Tilikan sejarah ini hendak memperlihatkan, bahwa kearaban, kesaidan, atau kehabiban, tidaklah berwajah tunggal, sebagaimana wajah Sihab pun tidak hanya memiliki Rizik, melainkan juga Quraisy, bahkan Ben Sohib. Usaha menunggalkan kearaban atau kesaidan, sebagaimana disiratkan dalam uraian Anies Baswedan di markas FP, tidak hanya berlebihan tapi juga bisa merepotkan. Politik identitas kadang tidak terhindarkan karena, seringkali, seseorang tidak bisa memilih situasi. Tiba-tiba konteks politik datang menyergap dan memaksa satu sama lain menegaskan diri kemana menghadap dan kemana pula berpihak. Jangan sampai polarisasi politik yang dikipasi oleh politik identitas ini akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang disebut Amartya Sen, sebagai Provincial Artisans of Terror, mereka yang lihai memainkan teror.